Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat ke-21. Beginilah firman Tuhan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kata tulus menurut etimologi adalah sungguh dan bersih hati, atau benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Tulus hati, tulus ikhlas. Bisa juga diartikan bahwa ketulusan adalah kesungguhan dan kebersihan hati tanpa ada embel-embel di belakang. Atau bisa juga dikatakan bahwa ketulusan adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Di dalam Alkitab, ada beberapa ayat yang menuliskan tentang ketulusan. Karena Alkitab sangat mementingkan masalah hati setiap orang percaya, karena hati adalah motor kehidupan. Kehidupan sesungguhnya dari seseorang dapat dinilai secara objektif dengan melihat hati orang itu, dan Tuhan Allah sangat memperhatikan masalah hati lebih dari yang lain. Biasanya, seorang wanita sangat penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan karena menggunakan logika hati, bukan logika berpikir yang optimis. Manusia adalah makhluk yang memiliki hati yang dapat mengendalikan akal budi karena diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, hati menjadi tidak terkontrol sehingga manusia dapat hidup bersandiwara dalam kepalsuan. Manusia yang hidup dengan akal budi tanpa hati akan menjadi manusia yang menjalani kehidupan secara liar karena hati yang tidak berfungsi membuat akal budi mengendalikan hati. Manusia yang hanya mengandalkan akal dan pikirannya dalam bertindak tanpa memiliki hati yang penuh dengan ketulusan. Sama saja dengan manusia yang benar-benar tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sahabatku, ketulusan hati memberi kesanggupan, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mulailah untuk berkata jujur dengan sepenuh hati tanpa dibebani perasaan bersalah dan ingin mendapatkan sesuatu dari perkataan kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang tidak egois. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Dalam perilaku hidup sehari-hari, untuk menjadi manusia yang hidup dalam ketulusan, kita harus menerima seseorang apa adanya dan menghargai keberadaan orang lain, apapun keberadaannya. Dalam Filipi 2 ayat 3 dituliskan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ketulusan adalah bagian dari sikap hati yang benar, juga cerminan dari kebersihan jiwa dan tingkah laku seseorang. Bagi seseorang yang selalu memelihara kebersihan jiwa dan tingkah laku dalam hidupnya, penyertaan Tuhan bukan hanya bagi dirinya saja, tetapi juga bagi keturunannya. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita merasa kurang mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik, undanglah Roh Kudus agar hadir di dalam hati kita. Roh Kudus akan menyertai kita dan mengubahkan kita menjadi manusia yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Roh Kudus adalah menguduskan hati orang percaya secara terus-menerus agar dapat menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikehendaki olehnya. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertama kali Roh Kudus bekerja adalah melalui bagian dalam kita lebih dahulu, yaitu hati. Karena hatilah yang memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jikalau hati yang tulus dan bersih mengendalikan akal budi, percayalah bahwa segala yang dilakukan seseorang adalah bersih adanya. Orang yang tulus dan bersih hatinya pastilah seorang yang baik, namun orang yang kelihatan baik belum tentu tulus dan bersih hatinya. Sahabatku, Agustinus, seorang teolog dan bapa gereja, dalam khotbahnya berkata,
Dirimu yang sekarang pasti tidak menyenangkanmu jika kamu ingin menjadi apa yang bukan dirimu. Artinya, orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri tidak akan bahagia. Lantas, bagaimana ia bisa menerima orang lain jika dirinya sendiri tidak diterima? Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, harapan dan refleksi pemazmur di hadapan Tuhan. Hal ini diungkapkan pemazmur ketika hidupnya berhadapan dengan kesulitan. Ia mencoba untuk mengoreksi diri karena keterbatasannya, mungkin saja ia telah berlaku tidak taat kepada Allah, sehingga kesulitan itu ia alami. Pemazmur yakin Allah Sang Kasih mau mengampuni ketidaktaatannya. Dengan jujur, mengakui kesalahan, dan tulus memohon pengampunan. Pemazmur telah mengambil satu-satunya langkah penting untuk pemulihan, dan langkah penting itu adalah menerima diri sendiri dan terbuka pada pengampunan Allah. Sehingga ia dapat melangkah bersama orang-orang dalam kasih dan anugerah Allah. Banyak orang gagal membina dan membangun relasi dengan Tuhan dan sesama akibat ketidakjujuran dan ketidaktulusan dalam menerima keterbatasan dan kekurangan diri sendiri. Ketidakberanian ini membuat orang hidup dalam kemunafikan yang sangat tidak menyenangkan, yang sejatinya ingin dihindari dan diatasi. Karena itu, khotbah Agustinus di atas patut kita renungkan. Kita harus terus belajar jujur dan tulus. Sahabat yang terkasih, mulailah hidup dengan jujur dan tulus, sehingga itu kelak yang akan menjadi tameng kita dimanapun berada. Percayalah, kejujuran dan ketulusan yang kita buat hari ini akan sangat berdampak kepada kehidupan kita, juga kepada anak cucu kita. Ingat, ketulusan dan kejujuran harus dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Amin.